Halo, ketemu lagi bersama saya Firakania Arman di Tips and Trik Beasiswa. Nah, kali ini saya pengen jawab pertanyaan dari teman-teman yang bertanya sebenarnya saya pakai beasiswa apa, apakah saya LPDP atau saya PK berapa, terus kenapa akhirnya membelok dari Inggris ke Belanda. Nah, saya mau cerita nih, sebenarnya saya menggunakan beasiswa Stunet atau Student in Netherlands, yaitu program beasiswa yang bertujuan untuk membangun Indonesia melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dan ini beasiswanya dibiayai oleh pemerintah Belanda melalui Dutch taxpayer. Nah, beasiswa ini juga unik karena punya beberapa prioritas yang berhubungan dengan Multi-Annual Policy Framework 2014 sampai 2017. Nah, bidang prioritasnya apa aja sih? Yang pertama adalah International Trade, Finance, Economics, dan saya ngambil salah satu bidang prioritas ini yaitu di Finance. Terus kedua ada Transport, Agrologistik, and Infrastructure, ada Water Management, ada Health Management, ada Agro-Food and Horticultural, sama ada juga Security and Rule of Law. Jadi kalau kalian punya bidang-bidang yang akan kalian dalami di bagian prioritas ini, kalian bisa menentukan pilihan ke Belanda juga loh. Nah, terus banyak pertanyaan juga, kayaknya kalau student itu biasanya cuma boleh buat teman-teman yang kerja di government gitu kan, atau yang anak-anak swasta nggak bisa. Salah besar, kalian semua punya kesempatan untuk mendapatkan beasiswa ini. Saya banyak banget punya teman-teman yang kerjanya sebelumnya di Indonesia adalah dari perusahaan-perusahaan asing, terus juga dan fresh graduate juga bisa loh. Jadi buat adik-adik yang masih belajar semester terakhir pengen kuliah ke Belanda, nah bisa banget nih pakai beasiswa Stunet. Sebenarnya ada satu hal khusus yang harus kalian siapkan agar bisa diterima dan mendapatkan beasiswa ini. Yang pertama adalah kalian harus punya potensi diri untuk menjadi pemimpin di masa mendatang, yaitu bisa dari prestasi akademik, non-akademik, bisa dari yang punya tingkat internasional atau tingkat nasional juga bisa. Jadi sebenarnya sangat terbuka lebar. Nah, saya mau ngasih tau nih sebenarnya syarat dan syarat-syaratnya apa aja biar kalian bisa siap-siap dari sekarang, karena banyak banget yang harus kalian siapin sebelum akhirnya apply. Walaupun sebenarnya apply-nya biasanya deadline 1 April di tahun berikutnya untuk intake di tahun ini. Nah, syaratnya adalah yang pertama, kalian harus warga negara Indonesia. Yang kedua, kalian harus udah punya letter of acceptance yang memberikan informasi bahwa kalian sudah diterima di program studi tersebut di institusi Belanda. Gimana caranya? Nanti saya bakal cerita lagi kalau kalian pengen tahu gimana caranya apply sekolah master di Belanda. Saya bisa cerita kalau kalian emang pengen. Jangan lupa komen di bawah. Terus yang ketiga adalah kalian harus lulus S1 dulu dong ya, tentu saja kalau mau ke S2, dan menunjukkan bukti prestasi akademik. IPK minimal 3. Tapi sebagai hint, sebenarnya IPK minimal 3 itu adalah saringan awal. Kalau kalian mau tahu, sebenarnya tahun 2016 ini bahkan rata-rata IPK yang diterima di beasiswa ini adalah 3,5. Nggak menutup kemungkinan di tahun depan akan meningkat lagi, karena secara historical data tiap tahun itu meningkat. Dan saya waktu itu sempat ngobrol sama anak-anak fresh graduate yang keterima di beasiswa Stunet. Saya tanya IPK-nya berapa ya dek ya? Jawabannya adalah 3,9 dari universitas negeri di Indonesia. Jadi siap-siap kalian akan bersaing dengan banyak sekali calon-calon aplikan-aplikan yang sangat berkompeten dan punya prestasi yang luar biasa. Terus yang keempat adalah kalian kalau udah kerja harus mendapatkan persetujuan dari institusi atau dari perusahaan. Dibuktikan dengan pernyataan resmi dari pimpinan institusi di atas materai. Jadi nanti sebenarnya di formnya kalau kalian bisa download, kalian nanti bos kalian harus bisa ngisi itu, dan ada minimal pangkat dari bos yang bisa mengisi gitu. Jadi nggak bisa cuma manajer aja, tapi harus beberapa level di atas manajer gitu. Alhamdulillah saya waktu itu dapat dari bos saya karena baik banget mensupport saya untuk bisa kuliah ke luar negeri. Terus, sekali lagi saya mau sebutin kalau fresh graduate juga bisa daftar. Terus yang kelima adalah kalian harus bersedia untuk mengikuti dan menyelesaikan seluruh perkuliahan selama menerima beasiswa yang dituliskan di formulir Stunet. Itu tinggal nulis aja sih sebenarnya. Dan komitmen kalian dijaga dari situ. Terus kemudian kalian harus punya sertifikat TOEFL minimal 80 atau IELTS minimal 6,0. Lumayan bisa dijangkau lah ya. Nah, menurut saya
sebenarnya beberapa dari institusi pendidikan di Belanda mengharuskan untuk memiliki IELTS score minimal 6,5. Misalnya kalau buat manajemen, business management, economics dan sebagainya. Tapi kalau buat teknik biasanya sih 6 juga sudah cukup. Tuh. Terus ke-7, kalian juga harus menyiapkan CV yang menggunakan format yang ada. Jadi kalau kalian punya prestasi jangan lupa dikumpulin dari sekarang karena nantinya akan penting untuk dituliskan di CV. Dan yang terakhir adalah, dan paling menyenangkan mungkin buat teman-teman yang mungkin sudah berkeluarga dan sebagainya adalah tidak ada batas umur. Jadi kalian bebas bisa daftar karena semua punya kesempatan yang sama untuk menempuh S2. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya adalah, kamu bisa dapat apa aja sih dengan beasiswa ini? Apakah saya cukup untuk tinggal di luar negeri ataukah harus saya cari-cari beasiswa lain? Nah, yang pertama adalah uang kuliah, udah pasti dibayarin. Terus kedua, biaya hidup itu sesuai dengan rate yang ada untuk kemampuan hidup di Belanda. Jadi kalian jangan khawatir, tidak berlebihan sih beasiswanya, tapi cukup untuk tinggal single sendiri atau ya gitu. Terus kemudian biaya first time settlement juga dapat, uang buku, transportasi ke sini, terus biaya tesis, biaya internasional maupun lokal. Saya waktu itu sampai dibeliin tiket dari Balikpapan sampai dengan ke Amsterdam karena kebetulan saya kan tinggal di Samarinda waktu kemarin gitu. Nah, keunggulan dan keunikan beasiswa ini apa sih yang membuat saya akhirnya memilih untuk saya ambil beasiswa ini? Yang pertama adalah, kalau pemberi beasiswa suka posesif, nah beasiswa ini nggak posesif. Jadi kalau yang posesif itu kan, kamu kalau udah dapat beasiswa saya, kamu nggak boleh dapat beasiswa lain. Nah, kebetulan Studnet enggak, dia bisa mengcombine beasiswa dengan beasiswa lain asal enggak overlap. Nah, kebetulan saya mengcombine antara jadi living cost, terus kemudian transportasi, akomodasi, saya dapat beasiswa Studnet. Tapi untuk tuition fee atau biaya kuliah, saya alhamdulillah dapat gratis dari universitas yang saya apply, yaitu di Vrije Universiteit Amsterdam. Terus nggak ribet, terus juga di sini nggak efektif dan efisien. Saya ketemu sama pemberi beasiswa Studnet, sama teman-teman Studnet itu cuma 2 kali. Yang pertama itu ada welcoming session sama teman-teman, terus yang kedua adalah pre-departure briefing, itu sekitar bulan Juli, dan dilakukan semuanya di hari libur atau di weekend. Jadi kan menurut saya sangat tidak mengganggu, apalagi kalau saya tinggal di luar Pulau Jawa, jadi saya bisa prepare hari Jumat berangkat ke Jakarta, ketemu, terus kemudian balik lagi. Jadi maksudnya sangat tidak mengganggu. Terus yang ketiga adalah liaison officer-nya menurut saya sangat banget cepat tanggap, responsif, dan care banget sama kita. Ini yang membuat saya jatuh cinta kepada Studnet, karena gampang banget menghubungi kalau misalnya kita ada trouble. Abis itu misalnya, kok saya nggak dikontak-kontak sama pihak universitas dan sebagainya, gimana nanti mekanisme saya dapat beasiswanya dan sebagainya, mereka cepat tanggap banget, dan biasanya via email juga sehari udah bisa dibalas gitu, within hour juga udah bisa dibalas. Jadi saya senang banget nih. Nah, terus keempat adalah kami di-encourage untuk kerja di Belanda dulu untuk mencari ilmu yang bisa diimplementasikan ke Indonesia. Jadi nggak buru-buru begitu pulang, begitu dapat beasiswa ini, kamu harus langsung balik ke Indonesia, terus kamu harus bisa berkarya buat Indonesia, tapi saya nggak tahu kamu kerja di mana, terserah gitu. Enggak, tapi di sini buat di-encourage buat dapat global perspective, professional experience di sini gitu. Dan ini yang pengen saya gali sebenarnya setelah saya lulus S2. Nah, terus yang kelima adalah kita bisa dapat kursus Belanda gratis. Jadi sebenarnya kalau di sini day to day saya sebenarnya pakai bahasa Inggris karena di sini mayoritas dari orang Belanda bisa bahasa Inggris. Tapi pengen dong sekali-kali kalau jalan-jalan ke pasar gitu atau jalan-jalan ke supermarket, even a simple conversation ke kasir, pengen juga dong pakai bahasa Belanda. Nah, di sini juga kami diberikan kesempatan untuk belajar standard conversation bahasa Belanda gitu. Terus di sini enaknya adalah setiap Studnet punya contact person tiap Uni di tahun itu. Jadi kayak misalnya saya kalau misalnya ada trouble, saya punya contact person Studnet di universitas saya. Jadi kalau ada apa-apa, saya bisa kontak sana dan sangat mudah gitu maksudnya. Nggak perlu saya harus nunggu ke Indonesia, telepon ke Indonesia dan sebagainya. Nah, untuk pembayaran sebenarnya apakah kita harus menunggu pembayaran dari Indonesia gitu kan? Apakah dalam bentuk rupiah terus saya harus transfer lagi ke euro dan sebagainya? Jawabannya enggak.
karena nanti Stunet akan memberikan uang saya, uang yang diberikan kepada saya itu 1 tahun dikirimkan langsung ke universitas. Nanti universitas yang tiap bulan kirimin ke kami. Jadi karena dari rekening Belanda ke Belanda, jadi kan pasti mudah dong ya. Jadi tiap bulan alhamdulillah saya selalu mendapatkan beasiswa ini. Nah, terus tapi ada beberapa hal yang perlu kamu perhatikan kalau kamu apply beasiswa ini. Yang pertama, nominal beasiswanya cukup, tidak berlebihan. Yang kedua, nggak ada tunjangan buat keluarga, karena ini cuma 1 tahun ya biasanya. Dan kita di-encourage untuk fokus banget belajar. Jadi kalau kalian mau bawa keluarga dan sebagainya, tidak ada tunjangan, kalian harus apply visanya sendiri, terus kemudian menjamin keluarga kalian sendiri, dan sebagainya. Terus, ketiga adalah ini khusus di Belanda ya, jadi kalau kalian mau kuliah di Jerman atau kuliah di Paris tidak bisa tentu saja, karena ini adalah beasiswa dari pemerintah Belanda. Terus yang keempat adalah kamu harus mempersiapkan untuk mendapatkan LOA terlebih dahulu atau Letter of Acceptance. Nah, gimana caranya? Kalau kalian penasaran, jangan lupa komen di bawah, nanti saya bakal bikinin tips and triknya. Terus kemudian beasiswa ini ada kuotanya dan tiap tahun kuotanya berbeda. Untuk tahun ini aja saya hanya sekitar 60 orang yang dapat beasiswa ini. Jadi tergantung banget dan sangat limited. Jadi menurut saya, tapi why not, you can try gitu. Maksudnya kita semua punya kesempatan, kita punya kesempatan yang sama, apalagi kalau kita pengen kuliah. Semua beasiswa dicobain dong pasti, saya juga begitu soalnya. Dan menurut saya nggak nyesel banget ngambil beasiswa ini karena tidak ada camp-camp terlebih dahulu, atau tidak ada program-program atau project-project sebelum saya berangkat. Langsung aja pokoknya begitu saya dapat, ketemu 2 kali, terus saya udah bisa langsung berangkat ke Amsterdam. So easy, dan tidak ada wawancara atau tidak ada interview. Semua hanya based on paper. Jadi ini adalah salah satu challenging-nya juga buat apply di beasiswa ini, karena kita tidak bertatap muka dengan pemberi beasiswa, tapi kita harus bisa merepresentasikan diri kita di dalam formulir itu. Nah, kalau kalian pengen tahu lebih lanjut tentang tips and triknya, jangan lupa tanya di bawah ya. Oke, mungkin segini dulu perkenalan saya mengenai beasiswa Stunet. Kalau kalian ada pertanyaan, jangan lupa bisa message saya via Instagram, bisa komen di bawah dan sebagainya. Oke, sampai ketemu lagi selanjutnya ya. Dadah. Ketemu lagi bersama gue Vira, dan di episode kali ini gue bakal cerita ada 5 hal yang harus kamu lakukan kalau kamu lagi jalan-jalan ke Amsterdam. Halo, perkenalkan nama saya Vira Kania. Saya adalah salah satu peserta yang lolos beasiswa LPDP gelombang pertama tahun 2006.